Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Main Kripto, di mana tempatnya para sangkuters saling berkumpul dan mengadu nasibnya. Dan di kesempatan kali ini ya, gua mau ngebahas nih sebuah koin, ya, sebuah koin dan koinnya ini bisa dibilang dia adalah anak dari si Bitcoin. Dan dia itu belakangan hari ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, 100% lebih. Dan banyak juga yang ngechat gua di grup Telegram dan di komen ataupun di DM ya, itu untuk analisa koinnya ini gimana nih, apakah kedepannya mau naik lagi, karena ya para penonton dari channel Main Kripto ini kan para sangkuters nih. Jadi dia pasti tertarik kalau ngelihat koin-koin yang udah naik cukup lumayan gitu ya. Dan kita langsung aja nih buka koinnya di Indodax, dan ini sekarang tanggal 12 Mei ya gua buat videonya. Kita selalu ngasih tahu tanggal biar mungkin kalian yang nontonnya telat itu bisa paham lah ya kenapa mungkin chartnya beda, karena tanggalnya beda mungkin nanti ke depannya kalau misalnya kalian lihatnya udah beda hari gitu. Nah, dan koin tersebut yang mau gua bahas itu adalah koin yang cukup murah, yaitu BCD atau sebuah Bitcoin Diamond. Yang di sini kalau kita lihat harganya ini dia 92.000 ya sekarang. Untuk sekarang dia udah mengalami penurunan yang cukup lumayan juga karena memang kemarin dia naiknya cukup tinggi ya. Dan langsung aja kita buka ke advance chartnya, kita ubah ke yang namanya time frame 4 jam. Nah, di sini kalau kita lihat ya, dari April ini harganya cuma berapa sih? 17.000 ya. Mungkin dari sini mah belum ada yang tertarik nih beli. Mungkin dari sini juga nih dari 30.000 juga belum ada nih yang tertarik mau beli. Tapi karena kemarin dia nyampe di 158.000 nih ya, di atas 150.000, pasti banyak banget nih yang waduh, entry lah ya biar ikutan terbang. Nah, tapi ternyata dia malah turun ya. Karena kalau kita lihat ini dia dari 30.000 itu mengalami kenaikan 300%. Wow, dan dari 50 ya, kemarin gue udah ngelihat pas dia naik ke 50.000, itu ternyata naik lagi sampai ke 100.000 ya, 100%. Nih sampai sini ya. Terus dia ternyata naik lagi sampai 150.000 dan sekarang mengalami koreksi yang cukup lumayan ya sampai di 92.000. Mungkin buat kalian yang nyangkut di BCD bisa komen dulu di bawah nyangkutnya di berapa ya, biar kita bisa saling mengadu nasib seperti biasa. Nah, tapi sebelum mau bahas tentang chart dari Bitcoin Diamond ini, kita bahas dulu sebenarnya apa sih Bitcoin Diamond ini ya, kita cari. Nah, jadi kalau kita lihat di webnya bitcoindiamond.org, ini adalah Bitcoin Diamond adalah is a fork of the Bitcoin blockchain atau sebuah cabang dari blockchainnya si Bitcoin. Dan ya sama seperti si blockchainnya itu sendiri, fungsi dari Bitcoin Diamond ini hanyalah pemegang nilai lah ya, pemegang value. Dan di sini kita lihat juga dia cuma tulisannya better than a credit card, better than cash, dan better than fiat. Fiat ini ya mata uang ya seperti USD, IDR ya dan lain-lain ya. Dan kalau kita lihat di sini juga sama persis ya seperti si Bitcoin itu sendiri. Dan di sini untuk roadmapnya dia ada yang namanya ini BCD Pay Wallet atau Bitcoin Diamond Pay Wallet ya. Jadi dia kedepannya menjadi alat transaksi ya sama seperti Bitcoin ya. Udah ada beberapa market juga yang udah mendukung pembayaran via Bitcoin. Nah, dan untuk Bitcoin Diamond ini juga dia akan menciptakan yang namanya alat atau aplikasi pembayaran yang menggunakan si Bitcoin Diamond itu sendiri. Nah, jadi kurang lebih mirip-mirip lah ya seperti si Bitcoin ini ya untuk
BCD atau Bitcoin Diamond karena memang ini merupakan bisa dibilang anaknya ya, sebuah fork dari Bitcoin blockchain. Dan langsung aja nih kita lihat dari chartnya di Indodax ya. Nah sebenarnya ini masih gampang banget sih untuk ngelihat chartnya ini mau kayak mana, tapi karena dia udah mengalami penurunan yang kalau kita ukur nih dari sini, dia udah mengalami penurunan lebih dari 40% nih ya. Ini berarti dia udah cukup berbahaya ya, yang artinya dia bisa lebih naik atau lebih turun. Karena biasanya untuk sebuah market atau sebuah koin ya yang dia udah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, biasanya kalau dia mengalami penurunan sampai 30% atau di candle yang ini sampai sini, itu dia biasanya akan langsung mengalami yang namanya pemantulan harga yang kembali menjadi naik lagi, walaupun mungkin nggak setinggi si all time high sebelumnya ya. Mungkin dia akan naik dikit ya, sama seperti koin-koin lainnya juga tuh biasanya seperti itu. Nah tapi untuk si BCD ini dia malah mengalami yang namanya penurunan lebih dalam lagi, mencapai sekarang ini dia 40%. Dan kira-kira gimana nih ke depannya? Dan sebelum kita analisa, gue mau bilang dulu kalau BCD ini untuk sekarang dia memiliki resiko yang bisa dibilang lebih tinggi lah ya dari koin sebelumnya ya, karena dia harganya masih berada di tengah-tengah sini nih. Dia belum mengalami pemantulan, atau jadi kita bisa dibilang belum tahu lah ya dia ini mau naik atau mau turun. Nah tapi kalau kita analisa nih menggunakan yang namanya Fibonacci ya seperti biasa karena ini dia udah aneh banget nih, menurut juga mulai agak sulit nih untuk dianalisa nih ya. Jadi kalau ketarik Fibonacci dari all time high-nya ke sini lah ya mungkin. Dan mungkin kalau kemarin ada yang bilang ke gua, Bang itu narik Fibonacci-nya salah, aturan dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Nih gue kasih tahu ya. Ini kalian apalin nih, lihat nih angka-angkanya. Kalau ini kan tadi gue narik dari atas ke belakang ya, ini 59.000, 70.000 dan 93.000 dan seterusnya. Kalau kita tariknya dari belakang, mana nih? Dari sini, ini semuanya sama aja cuy untuk namanya apa namanya? Uh, Fibonacci 0,7786618 dan lain-lainnya itu sama aja ya titiknya. Jadi nggak ada masalahnya mau nariknya dari depan atau belakang ya. Sama aja nih, bisa dibilang sama aja. Karena kita melihatnya sekarang dia lagi koreksi, jadi kita tariknya itu ke sini ya, bukan kita tariknya ke titik dia koreksi. Jadi itu aja yang bedain. Nah, jadi kalau kita lihat dari si Fibonacci yang terbentuk dari chart yang dibentuk oleh si BCD ini, kalau kita lihat sekarang dia ini lagi sideway ya, main-main di sekitar Fibonacci 0,5 atau di sekitar 93.000. Dan kalau kita lihat untuk si BCD ini, dia itu sekarang apa ya, bisa dibilang lagi berada di titik supportnya nih, di titik support terakhirnya ya di sini. Kalau kita lihat kemarin dia ini menjadi yang namanya resistensi ya pada saat di harganya 90 ribuan. Nah makanya itu gue bilang untuk BCD kali ini memiliki resiko yang bisa dibilang lebih tinggi, karena kita belum tahu dia mau break up ke atas atau breakdown ya, breakdown ke bawah. Nah jadi ini kalau kita lihat untuk si BCD ini, kalau misalnya kalian entry sekarang itu menurut gue berbahaya karena dia masih di titik support ya, berada di titik support. Yaitu supportnya ini di sekitar sini nih, kita gambarin pakai rectangle aja ya. Ini titik supportnya itu ada di sekitar sini nih, dari 95.000 sampai ke 91.000. Kita transparanin nih. Nih, ini titik supportnya ini ada di sini. Nah, dan kalau si BCD ini naik ya, tapi ini belum tentu ya karena dia masih di support ya, di titik supportnya nih, di area support lah ya, di area support sebelumnya. Nah, ini
Nanti kalau si BCD ini misalnya terjadi pemantulan ya karena dia udah ada di titik supportnya, ini kemungkinan dia bisa mungkin kalau mau kalian yang mau entry sekarang ini mungkin bisa ke angka sekitar 105.000. Nah ya sekitar segini ya, kita tebelin dulu ganti warna merah nih sekitar 105.000 ya. Karena ini dia sebelumnya untuk all time high-nya itu berada di ya sekitar 105.000 ini. Kemudian untuk selanjutnya dia itu TP selanjutnya bisa sekitar 119 atau 120.000 ya di sini. Kita bikin garis dulu. Di sini ya, karena ini kita lihat di sini dia sering menjadi titik resistance ya sebelumnya juga. Dan di sini juga dia pernah menjadi titik support. Dan karena ini gue bilang masih beresiko kalau kalian mau masuk sekarang ya. Karena walaupun memang ini bisa dibilang area buy-nya sih sebenarnya ya. Di sini area buy juga karena dia udah di titik Fibonacci 0,5 ya. Jadi tapi kalau kita lihat ini cenderung untuk turun ya. Dan mungkin untuk stop loss-nya itu bisa kalian pasang di sekitar harga 85.000. Nih di sini. Atau mungkin bisa lebih tinggi biar lebih aman di 87.000. Nah, jadi terserah kalian nih untuk pasang stop loss-nya. Kenapa di sini kita pasti stop loss ya? Karena mungkin kalau kita lihat dulu menggunakan yang namanya RSI. Ini dia grafik dari RSI-nya ini. Kita tadi pakai RSI yang apa ya? Kita ulangin lagi ya. Kita RSI-nya yang yang pakai stokastik RSI ini ya, bener ya. Nah, tadi ini pakai yang RSI doang. Nah, ini dia untuk garis merah dan birunya ini masih nggak kuat ya untuk naik lagi karena di sini masih bisa dibilang banyak yang melakukan penjualan ya untuk si koin BCD-nya. Mungkin kalau kita lihat di depth chart-nya, kalau kita lihat kayaknya nih ya. Untuk BCD ini dia si grafik depth chart untuk penjualannya ini bisa dibilang masih cukup tinggi. Jadi masih akan cenderung turun, sementara untuk depth chart belinya ini dia landai banget nih kalau kita lihat. Nggak curam seperti ini ya. Di market depth chartnya untuk jualnya, jadi kemungkinan untuk turun ya. Karena kalau kita lihat juga dari stokastik RSI di sini garis merah dan birunya ini masih akan mengalami penurunan ke bawah ya. Makanya di sini gue saranin buat kasih stop loss. Tapi kalau kalian yang mau nge-hold itu ya terserah kalian sendiri ya. Dan kalau kita misalnya gunakan indikator lainnya seperti contohnya BB aja lah ya, Bollinger Band. Ini dia masih belum menyentuh Bollinger Band bawahnya. Yang itu artinya dia masih bisa, kemungkinan untuk turun itu masih ada ya untuk si BCD ini. Jadi gua kasih stop loss di sini biar kalian mungkin yang mau daily trade atau swing trade itu nggak harus nyangkut begitu lama ya, mending kalian pasang stop loss. Dan mungkin atau buat kalian yang mungkin mau beli kembali setelah dia turun misalnya sampai sini, itu bisa juga untuk nambah muatan ya. Tapi kita harus tetap analisa lebih lanjut dulu tentang si koin BCD itu sendiri ya. Kalau kita lihat dari Bollinger Band-nya juga dia masih bisa mengalami penurunan, dari depth chart-nya juga iya, dari stokastik RSI-nya itu juga iya. Tapi seharusnya karena dia udah menyentuh titik Fibonacci 0,5 seharusnya ya kalau dia sehat itu bisa mengalami kenaikan ya seenggaknya ya sampai sini lah ya di TP1, atau mungkin kalau TP2 ini kayaknya masih belum mungkin ya untuk BCD. Karena kita lihat support terkuatnya itu ada di sekitar harga ya 17 ribuan ya di sini untuk support terkuatnya. Jadi ini masih jauh banget nih. Jadi kemungkinan untuk turunnya lebih tinggi ya. Jadi seperti itu aja ya mungkin untuk yang minta gua analisa koin Bitcoin Diamond atau BCD ini, atau mungkin kalian yang udah beli. Nah, jadi seperti itu aja ya analisa dari koin BCD atau Bitcoin Diamond kali ini. Mungkin segitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Main Crypto ya.
dan sampai ketemu di video selanjutnya.